3 hari yang lalu saya dapat surat terbuka dari Mas Nuksnap. Ditaruh di Telegram. Oke, kita lihat. Nih, oke dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, langsung aja Pono. Baik, berapa kali saya nyafir penyataan internet gratis, seketika muncul sekelebat ide di kepala saya. Begini, pemerintah menginvestasikan anggaran negaranya untuk membangun jaringan interlokal domestik dalam negeri, jaringan backbone dalam negeri untuk akses internet gratis. Ya kalau nggak gratis lah dimurahin aja. Oke. Ya, yang ini udah dilakukan ini sebenarnya. Oke. Tapi kita baca dulu ya. Membangun sistem operasi dalam negeri yang digunakan untuk keperluan bangsa sendiri, entah itu bisa digunakan sektor kantor, pendidikan maupun masyarakat. Oke. Jadi 2 ini poin besarnya. Ini argumentasinya banyak banget. Ide itu bukan tamasan. Bulan lalu sedang nyimak berita tentang pemakaian kuota internet, solusi jangka pendek, keperluan dalam negeri untuk kemudian sistem operasi, dugaan saya market sistem operasi yang digunakan sebagian besar adalah Windows. Ya betul sih, kayaknya sih benar. Makhluk itu kan pasti beli, bukan nyolong. Lisensi ujung-ujungnya duit. Ya betul. Jadi ini Windows itu kita infak ke Microsoft. Kita tuh bangsa Indonesia ya, infak sekitar 300 juta sih. 300 juta, 300.000 dolar per tahun minimal. Segitu tuh infak bangsa Indonesia. Jadi karena kita pakai Microsoft ya. Ya mungkin kalau buat pribadi di sekolah dan sebagainya mungkin nggak kerasa ya, orang cuma bayarin sekitar 300.000, 500 ribuan. Dan itu dibandel di harga komputer. Jadi waktu kita beli komputer kan ada Windows-nya tuh, emang tuh gratis, kagak, itu bayar. 300 ribu, 500 ribuan tuh nambah tuh duit tuh. Makanya saya kalau beli komputer mendingan beli kosong. Gue beli kosong, nah baru tuh turun harga gitu. Jadi kira-kira gitu. Oke. Nah, yang ini dulu, yang Windows dulu yang gampang lah. Kalau pemerintah suruh investasi itu kayaknya nggak kejadian sih dari dulu. Udah ada teman-teman di LIPI bikin apa ya? Sebetulnya sudah ada. Salah satu yang paling beken adalah Blankon. Nah ini Blankon Linux buatan Indonesia. Bisa dipakai, bisa diunduh. Nih, wow. Nih, udah makin bagus aja Blankon sekarang. Nih Blankon, ada banyak sih sebenarnya. Teman-teman tuh banyak. Coba kita lihat ya. Linux Indonesia ada lagi. Itu Blankon yang paling Linux Indonesia. Sebenarnya ini ada Linux ORID. Ada informasi tentang ini enggak? Daftar sistem operasi gitu nggak ada ya kayaknya. Blankon kemarin ini juga banyak yang teriak sih di YouTube saya, Garuda Linux Pono, Garuda Linux nih. Wah itu just Garuda Linux. Garuda kan kayak bahasa Indonesia, cuman ininya Garuda Linux, cuman bahasa Inggris semua nih kan. Jadi perlu dicurigai ini kenapa bahasa Inggris semua. Kita lihat di wikinya aja lah, atau di about. Dia dasarnya Arch. Takutnya Arch Linux nih. Ini kayaknya Arch Linux nih. Kayaknya dasarnya ya. Coba kita lihat about, support, about.
home. Oke, belum kelihatan. Tapi dari domain aslinya sih ini kayaknya India yang bikin. Kan tadi belakangnya .in. Coba forumnya. Garuda Tim Jerman. Jerman nih. Jerman dia. Jadi ada, bukan Indonesia sih. Jadi ini kelihatan benderanya Jerman. Oh. Why does logging not work? Oke. Ini ada satu, saya pikir Indonesia, namanya sih kayak Indonesia banget ya. Soalnya di YouTube saya juga banyak bilang, Pono coba Garuda Linux, pas dilihat ini Jerman. Tapi dari domainnya India, bingung kan? Kayaknya orang India di Jerman kali. Tapi nggak, kayaknya bukan Indonesia yang ini. Oke, ya udah. Teman-teman juga tadi Blankon udah, terus ada juga apa ya? Banyak sih sebenarnya. Indonesia lagi, coba cari Linux Indonesia. Ini enggak kabar Linux. Nah, ini daftar distro asli Indonesia, ini kali bagus nih, ada daftarnya. Daftar distro Linux asli Indonesia. IGOS Nusantara. Bisa dilihat di sini, coba kita lihat. Oke. IGOS ya udah mati, tewas, almarhum saudara-saudara. Kalau nggak salah ini teman-teman di LIPI yang bikin IGOS Nusantara. Blankon tadi masih hidup sampai sekarang, Blankon. Diluncurkan pertama kali 2005, sekarang udah 2020, 15 tahun yang lalu. Grobyang OS anak-anak Pemalang nih. Coba kita lihat masih hidup nggak? Soalnya anak-anaknya udah tewas deh. Anak-anaknya sudah cabut-cabut nih. TH Linux bahasa Sunda merenya. Dinus nih ini nih Semarang. Oke, TH Linux masih hidup nggak? Masih hidup. Masih hidup TH Linux. TH Linux masih hidup, bisa diambil. Dokumentasinya coba kita lihat dikit. Basisnya Ubuntu 18.04. Jadi basisnya Ubuntu 18.04. Oke. Dan teman-teman Semarang ini yang dulu Surabaya dulu sih yang saya, sorry. Desa Linux, coba kita lihat Desa Linux. Desa OS. Udah almarhum. Drakos, ini anak-anak Zico. Ini kalau nggak salah anak-anak ini nih. Apa sih namanya? Backtrack. Zico ini backtrack banget nih. Salah satu jebolannya Dimas. Nah ini kalau ada MITM kayak gini sih sebenarnya. Cuman ini contoh kalau nggak diregister. Advance proceed. Oke, ini kelihatan backtracknya kelihatan nih sebenarnya. Oke, ini buat pentest. Oke, itu Drakos. Zen Cafe ini buat ini warnet, kan buat warnet. Coba kita lihat masih hidup nggak? Masih hidup. Cuman tampilannya kenapa gini banget ya? Emang gini kali ya? Cuman 2011 jadi udah nggak terlalu aktif nih sebenarnya Zen Cafe. Soalnya warnet udah turun semua, udah diganti sama game online. Senta OS expired. Oke, jadi ini tewas, Drakos hidup, Drakos masih hidup. Terus Desa tewas tadi ya. Ini Ti masih hidup, Grobyang tewas, Blankon hidup. Jadi tinggal beberapa yang hidup. Dan kita bisa coba sih. Jadi mana nih? Ini teman-teman udah bikin. Masalah paling besar bukan bikin sistem operasi sih.
Masalah paling besar adalah bagaimana buat ngajarin orang-orang supaya pakai sistem operasi itu. Strategi yang saya sama Pak Kusmayanto Kadiman dulu Menristek buat adalah kita bikin buku sih sebenarnya. Jadi Anda bisa download itu bukunya. Ono masuk pustaka. Jadi alamatnya adalah Ono Center ORID/pustaka docs. Di sini ada pendidikan nih sebenarnya. Ini ada bukunya Pak Kusmayanto juga ada di situ. Pendidikan, di sini ada TIK. Ini yang danain Ristek, bukan Diknas. Jadi ini Ristek Pak Kusmayanto Kadiman. Kemudian bukunya ada yang buat SMP kelas 1, 2, 3 SMP 7, 8, 9. Terus juga buat SMA juga ada. Ini kalau kita lihat tahunnya 2016 ya. Sebenarnya dibikin bukunya sekitar 2008, 2009, jadi hampir udah lama banget sih. 2008, 2009 nih buku dibuatnya. Oke. Memang dalamnya harus diupdate sih. Tergantung distro yang kita pakai. Ini kalau nggak salah masih Ubuntu yang lama ya. Ubuntu apa? 804 kayak gitu-gitulah, Ubuntu lama lah ini yang dipakai gitu. Jadi Anda bisa belajar. Jadi strategi kita waktu itu adalah cobain supaya pelajaran komputer pakai Linux. Oke. Dan kita waktu itu roadshow ke berapa 12 kota apa gitu, ngajarin guru-guru supaya pakai ini. Cuman gitu deh, masuk kiri keluar kanan mereka mau carinya sertifikat doang. Parah. Makanya udah akhirnya ini dan ini dikasihnya gratis lagi, tapi nggak mau belajar sih gurunya, jadi repot juga sih itu. Gitu ya. Jadi strateginya kira-kira itu yang dipakai. Jadi harus bikin sistem operasi, ngajarin gurunya supaya dipakai di sekolah. Gitu sebenarnya. Kalau nggak gitu ya udah seperti sekarang sih. Dan usaha kita setengah mati karena hampir nggak didukung. Itu sih. Jadi nih. Nah sekarang tentang jaringan yang ini, masalah paling besarnya bukan jaringan interlokalnya sih. Jadi Bappenas bikin namanya Palaparing. Rick lagi salah. Palaparing, nih dia Palaparing. Kita lihat gambarnya aja lah biar enak. Nah nih Palaparingnya. Nih Palaparingnya. Yang warna biru nih kalau nggak salah Palaparing, tapi yang lainnya adalah jaringan fiber yang ada di Indonesia. Jadi Palaparingnya putus-putus sih sebenarnya. Ini Palaparing, ini Palaparing, ini Palaparing segala macam. Maunya sih seperti ini, cita-cita seperti ini, yang kejadiannya seperti ini. Oke. Dan ini dianggap 100% selesai karena udah ada jaringan yang lain punya Telkom dan teman-temannya. Yang warna hijau itu adalah yang operator punya ya, Telkom dan teman-temannya. Yang Palaparing yang daerah yang bolong-bolong yang nggak ada yang ngasih. Jadi ini kayak ini ke Natuna, ini ke Sengita Laut. Ini. Yang jadi masalah besar bukan Palaparingnya ternyata sekarang. Jadi kemarin Pak Babang Brojo, kita di mana ya, Berita 1, Pak Babang Brojo bilang ini Palaparing udah jalan. Cuman yang masalah adalah bagaimana caranya dari Palaparing sampai ke sekolah-sekolah atau ke rumah-rumah. Jadi kan itu Palaparing turunnya di pantai. Nah dari pantai ke sekolah kan harus ada sambungan lagi. Seru urusannya. Jadi masalahnya jaringan lokalnya nggak ada. Terus saya bilang, bangsa ini sudah bikin RT RW net 60.000 dan sebagian masuk penjara nih gara-gara dianggap pelanggar hukum. Ya kalau itu diadopsi kan jadi masalah selesai sih sebenarnya. Anak-anak bisa bikin dari situ ke rumahnya, ke sekolah segala macam, gampang kali. Swadaya masyarakat juga bisa. Yang berat emang yang backbone yang ini. Jadi backbone-nya sudah ada, tapi nggak semua ya. Yang warna biru ini yang pemerintah, yang warna hijau yang bukan pemerintah. Jadi backbone ada, cuman nggak bisa diberdayakan juga sih. Beberapa mulai make sih kayaknya. Nah kalau mau internet, artinya harus bayar lagi ke internet gedenya. Nah itu masalah tuh. Jadi kalau mau lokal aja lebih murah sebetulnya, karena nggak ada internet. Cuman yang paling mahal di Republik ini adalah jaringan lokal sih, jujur. Bukan jaringan backbone. Backbone-nya lebih murah sekarang. Jadi kalau udah ngobrol sama teman-teman di ISP, di operator segala macam, backbone mah murah. Yang mahal mah dari backbone ke rumah. Rese itu mah. Mau pakai fiber, sering potong. Motong kan emang gampang urusannya, motong kan pusing urusannya.
Nah itu dia, kayak gitu ya. Jadi ini ada sebenarnya. Nah mungkin strateginya adalah bagaimana supaya dari sini bisa ke rumah. Kalau kita mengandalkan operator, mahal urusannya. Kalau kita diizinin bikin sendiri, melanggar hukum, murah, tapi melanggar hukum. Ya udah tinggal milih mau yang mana sih. Ya mudah-mudahan para pimpinan di atas bisa lebih pro ke rakyat lah. Mana sih tadi? Ini dia. Demikian buat Mas Netnux. Terima kasih buat sarannya. Ini saya gedein dulu buat biar Anda pada bisa baca semua. Ini dua-duanya dilakukan sih. Jadi isu yang ini paling besar adalah bagaimana nyambungin dari backbone ke rumah atau sekolahnya. Pada saat itu terjadi, ya kita bisa sekolah internet sekolah school from home itu jadi bisa lebih gampang dan lebih murah sih sebenarnya. Ini benar, cuman masalahnya jaringan dari backbone-nya ke rumahnya. Yang ini sudah dilakukan. Masalah paling besar adalah bagaimana supaya ngerubah guru segala macam supaya pakai sistem operasi buatan sendiri tadi. Sistem karena nggak dipakai akhirnya tadi kelihatan banget yang sisa tidak banyak. Blancon masih hidup, ada T-Linux, ada apalagi satu lagi Dracos yang masih hidup. Jadi cuman dari sekian banyak dulunya banyak banget loh. Termasuk saya bikin sistem operasi sendiri waktu itu iseng doang. Tapi catatan cara bikinnya saya taruh semua di wiki saya sih. Oke. Demikian teman-teman semua, ini bagus, perlu dijalankan. Mudah-mudahan didengar sama teman-teman di Kominfo. Bahwa sebetulnya bangsa ini concern terhadap itu, bukan Kominfo aja yang mikirin itu semua. Teman-teman di bawah juga, rakyat Indonesia juga mikir hal yang sama sih. Cuman kalau tidak dirangkul ya sudah gitu. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat.